Untuk carrier-carrier lokal harga 400 ribuan, kalian semua punya pesaing baru. Ini carrier Bogabo Ozonic 40 liter dengan fitur yang menurut gua komplit juga nih. Hati-hati aja, takut kesalip nantinya. Dan seperti biasa, di akhir video akan gue sebutin juga kelebihan dan kekurangan yang ada di carrier Bogabo Ozonic 40 liter ini setelah kemarin gua pakai ke jalur Gunung Salak. Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Ini adalah carrier yang lumayan banyak di request akhir-akhir ini setelah kemarin gue nge-review carrier dari merek ini juga, Bogabo Chamali 50 liter. Ini dari merek Bogabo juga, serinya ini Ozonic dengan kapasitas 40 liter, tapi ditulis oleh Bogabonya di deskripsi produknya itu 40 up to 10 liter. Jadi ini salah satu carrier yang ramping juga karena memang ukurannya 40 liter. Dan lagi-lagi gue pilih warna paling terang di sini, warna putih. Warna yang duluan habis di Bogabo Chamali 50 liter kemarin. Ada beberapa pendaki yang bilang mereka menghindari warna-warna putih kayak gini karena memang benar mudah untuk terlihat kotor untuk warna-warna putih kayak gini. Tapi nggak tahu kenapa, faktanya warna putih di Chamali 50 liter kemarin itu habis duluan. Sisanya tinggal warna-warna aman atau warna-warna gelap aja. Makanya ketika nantinya lu suka Ozonic ini di fitur-fiturnya, semoga warna putih ini masih kebagian. Karena kemarin sih kelihatannya semakin menipis untuk stok warna putih ini. Untuk harga yang dibanderol oleh Bogabo Ozonic 40 liter ini di 449.999 ketika kemarin gua angkut carrier ini. 450 lah untuk harga carrier ini. Dengan 5 pilihan warna. Warna putih yang lu lihat sekarang, terus ada warna hitam, warna abu-abu, warna toska, dan ada warna kuning. Jadi tinggal lu pilih aja warna sesuai dengan selera lu. Kita lihat berat kosong yang ada di carrier ini. Gue cantol dulu. Oke, berat kosongnya 1,4 kilo. Ya, sesuai yang ditulis oleh Bogabo, berarti Bogabo nulis 1,4, ini 1,465 lah. Untuk berat kosong yang ada di carrier Bogabo Ozonic 40 ini. Dan kalau lu ngeh dari tadi lu ngelihat carrier ini, memang kelihatan kotor untuk carrier ini. Karena untuk carrier Bogabo Ozonic ini, kemarin sebetulnya udah gua tes ke Gunung Salak. Tapi karena kemarin waktunya mepet dan nggak cukup untuk nge-review di atas gunung, akhirnya gua review di bawah dengan gua mau nyeritain testimoni kelebihan dan kekurangan ketika kemarin gua coba carrier Bogabo Ozonic ini ke Gunung Salak. Via mana ke Gunung Salaknya? Via Cimalati. Dan gua ngecamp di pos 3. Itu berarti carrier ini gua pakai dari base camp Pak Udin, terus ke pos pendaftaran, ke pos 1, pos 2, dan ke pos 3. Udah selesai. Dan dipakai untuk turun lagi. Jadi nggak sampai ke puncak Manik Salak 1. Karena ketika kemarin kita diskusi, kayaknya lebih nyaman, lebih enak itu kita ngecamp di pos 3 aja. Jadi dari pos 3 sampai ke puncak Manik Salak 1 itu kita ya nggak bawa apa-apa, cuman bawa tas summit aja. Tas summitnya yang mana? Ya yang include di tas ini. Nanti gue bahas untuk tas summit yang include di carrier Bogabo Ozonic ini. Oke, sekarang gue akan ngebahas spesifikasi yang ada di Bogabo Ozonic ini. Nanti untuk testimoni pemakaian carrier di Gunung Salaknya berbarengan dengan kelebihan dan kekurangan yang ada di carrier ini. Sekarang gue akan ngebahas bahannya dulu. Kalau lu lihat secara detail, di sini ada beberapa bahan yang dipakai. Untuk bahan yang berwarna putih ini pakai bahan Dalby nylon tuh di bagian warna putih ini. Terus untuk bahan yang warna hitam ini, menerus ke bagian bawah nih warna hitamnya nih, ini pakai bahan nylon Cordura. Dan tepat banget disimpan di bagian paling bawah karena bagian bottom carrier itu harus tebal bahannya karena sering bergesekan dengan tanah, akar batu. Jadi kalau pakai bahan yang tipis lebih rentan untuk duluan sobek lah. Dan bahan nylon Corduranya itu menerus ke bagian belakang sini nih. Nih ke bagian belakangnya. Untuk memperkuat di bagian back sistemnya, termasuk di bagian atas sini juga. Jadi bisa dibilang di bagian depan kebanyakannya bahan-bahan Dalby nylonnya, di bagian belakang kebanyakannya bahan nylon Corduranya. Sekarang gua akan bahas fitur-fitur dari carrier Bogabo Ozonic 40 liter ini. Carrier ini tipenya itu yang roll top di bagian kepala carriernya. Bahkan bisa dibilang carrier ini tidak mempunyai kepala carrier. Jadi untuk kita menuju ke akses utama itu pakai mode roll top kayak gini. Jadi pengunciannya itu ada satu yang dilipat di sini, terus ada penguncian ganda di bagian tengahnya, terus ada penguncian lagi menggunakan bahan velcro di sini.
Nah ini gue suka nih ketika punya carrier mode roll top kayak gini, tapi ada bahan velcro untuk penutupan tambahan di bagian tengahnya. Agar ketika nantinya mungkin gue packing penuh di bagian roll topnya atau di bagian atasnya ini, penutupan itu ada dua lah, menggunakan velcro dan menggunakan buckle yang ada di sini. Kalau lo inget, kemarin gue nge-review carrier 40 liter juga dari mereknya Green Forest Sparkler. Di bagian roll topnya ini penutupannya itu tidak ada bahan velcro kayak gini. Gue pribadi sih lebih ngerasa aman ada penguncian ganda menggunakan velcro di sini. Dan ketika lo lipat, lo bisa melipatnya itu ke bagian atas kayak gini, pelipatannya nih. Tapi bisa juga lo menguncinya itu di kebawahin kayak gini, karena di bagian kanan dan kiri di sini ada buckle lagi. Nah, tinggal lu sesuaikan aja mengunci ke bawah kayak gini atau dilipat kayak tadi. Ada di kanan dan di sebelah kiri untuk pengunciannya. Tapi kalau kondisinya kayak gua nih, kondisinya itu bawa matras tebel kayak gini yang disimpan di bagian luar, untuk pengunciannya lebih direkomendasikan dilipat ke bagian atas ini. Karena kalau dilipat ke bagian bawah itu agak susah ketika duluan dipasang untuk matrasnya. Tapi kalau dipasang duluan bakalnya, setelah itu dijepit oleh matras baru bisa. Ya, ini menunjukkan betapa fleksibelnya penguncian roll top yang ada di atas carrier ini. Karena ada beberapa juga untuk penguncian roll top kayak gini yang hanya dikunci ke bagian atas doang. Jadi nggak ada penguncian kedua ke bagian bawah kayak di Bogabo Ozonic 40 liter ini. Yang lihat ini penampilan bagian dalam carrier ini langsung kelihatan ada holder untuk water bladder juga nih di kanan dan di kiri. Coba gue lipat sedikit biar enak. Ntar. Nah ini dia. Jadi di sini ada holder untuk water bladder di kanan dan di kiri, dan di sini ada sekatnya juga. Jadi untuk water bladder bisa dengan nyaman karena disediain tempat khusus di sini. Lubangnya untuk selangnya nanti keluar lewat sini. Nah ini. Oke. Nah untuk penguncian tengah ini kayak ditandem gitu nih di bagian depan, dan ini kuat nih. Terus lu ikat menggunakan buckle dan tali webbing dari bagian belakang. Dan udah seragam sih rata-rata carrier Bogabo terbaru itu udah pakai buckle kualitas bagus, pakai buckle kualitas asetal, dan pakai webbing yang bagus juga. Termasuk di bagian resletingnya, seperti yang lihat di sini. Resleting yang ada di carrier ini udah pakai YKK zipper ya, dengan ukuran resleting yang terbilangnya gede nih. Nah, resleting ini untuk apa? Resleting ini adalah front pocket pertama. Yang lu lihat di depan ini front pocket yang kedua. Jadi ketika nantinya lu punya carrier ini, lu mempunyai dua front pocket. Nah, untuk keleluasaan ruangannya pun berbeda. Untuk front pocket yang menggunakan penutupan resleting ini, gue fungsikan untuk menyimpan matras aluminium foil gue di sini. Ini matras aluminium foil dipakai untuk berkegiatan di tengah-tengah tenda. Nanti gue kasih lihat tuh ketika gue kemarin ngecamp di Pos 3 Gunung Salak itu, gue ngebuat tenda yang berhadapan, terus di bagian atasnya pakai flysheet lagi. Untuk gua makan, masak, ngobrol-ngobrol itu alasnya pakai matras aluminium foil di sini yang gua simpen di bagian front pocketnya, dan ini berguna banget nih. Jadi front pocket yang pertama ini yang menggunakan resleting ini memang lebih nyaman lu simpen barang-barang tipis kayak matras di sini. Kalau lu nyimpen barang-barang yang tebel kayaknya agak susah masukinnya aja. Nah, di bagian depan masih ada satu front pocket aja. Front pocketnya ini ditutup oleh buckle kecil dan tali webbing warna orange di sini, ada tulisan Ozonicnya. Front pocket kedua ini pakai dua bahan, pakai bahan utamanya, pakai bahan nylon Dalby di sini, dan yang warna hitam ini pakai bahan mesh yang elastis, dan ini kerasa bagus nih untuk elastisitas dari bahan meshnya. Dan ini berguna untuk penyimpanan. Kalau gue pribadi sih nyimpen barang di front pocket ini tuh celana jas hujan, takutnya tiba-tiba hujan di trek, dan ada jas hujan ponco juga dari Bogabo di sini. Jadi ketika tiba-tiba di trek itu hujan dadakan, gue bisa secara cepat menggunakan ponco dan celana jas hujannya. Dan ini cukup banget untuk menyimpan kedua barang di sini. Ditambah lagi agak nyaman untuk menyimpan barang-barang di front pocket ini gara-gara pemakaian mesh elastis yang ada di kanan dan di kiri sini. Dan di bagian depan juga di sini ada holder untuk trekking pole, dua di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Untuk holder trekking pole ini dikaitkan ke bahan yang tebal dan solid di sini. Jadi untuk kepala trekking pole-nya nanti bisa disimpan di sini, untuk kakinya bisa disimpan di bagian bawah. Ada dua untuk penyimpanan trekking pole-nya di sebelah kanan dan di sebelah kiri sini. Di bagian tengah-tengah sini ada tali-tali webbing yang
ngasih beberapa ruang untuk mengaitkan beberapa aksesoris di sini. Mungkin lu bisa mengaitkan karabiner atau mau karabiner juga bisa. Nah, di bagian bawahnya di sini ada tali webbing 1, 2, 3, 4. Ini bisa lu fungsikan untuk penyimpanan skop, atau kalau ngambil referensi di beberapa brand luar gitu, bisa nyimpen untuk kapak es di sini di bagian depan. Tapi nggak berguna untuk di Indonesia karena rata-rata ya jarang kali ya yang naik ke kartens tuh. Ya, gue kurang paham juga penggunaan kapak es di kartens kayak gimana. Yang pasti untuk rata-rata atau kebanyakan gunung-gunung di Indonesia, untuk penyimpanan kapak es di sini nggak terlalu perlu sebetulnya. Paling fungsinya diganti untuk penyimpanan skop, mungkin skop yang panjang itu bisa. Seperti biasa di bagian bawahnya ada penyimpanan untuk rain cover di sini, 25 sampai dengan 40 liter dari Bogabo. Coba kita lihat. Kemarin sih nggak sempat gua pakai tuh untuk si rain covernya, karena di Salak itu nggak terlalu berdebu dan nggak hujan juga kemarin. Ketika menutup menggunakan rain cover dengan adanya matras di bagian luar kayak gini, masih bisa ketutup sebetulnya, tapi di kiri kanannya nggak maksimal aja ketutupnya. Berarti ini ketika dibuka si matrasnya akan lebih ketutup secara sempurna. Gue coba. Oke, jadi kayak gini. Rain cover yang gue dapetin warna apa nih? Warna grey atau abu-abu. Penampilan dari sebelah kiri kayak gini, sedikit-sedikit lah kelihatan. Terus di bagian kanan juga agak kelihatan sedikit. Gue ngerasa sih lebih bagus rainbow dari Bogabo tuh yang ada tempat sampahnya. Gue saranin sih ketika lo beli carrier dari Bogabo gitu, lu beli terpisah aja tuh rainbow dari Bogabo, karena itu ngerasa lebih keren, ada fungsi untuk trash bagnya juga, lebih bagus lah dibandingkan yang include kayak gini. Ya kalau gue pribadi sih harapannya nanti mungkin di carrier terbaru dari Bogabo atau carrier ini, mungkin Ozonic Pro nantinya, kita nggak tahu juga, bisa include rain cover yang rainbow dari Bogabo itu, karena lebih bagus lah kualitasnya. Fungsinya pun lebih bagus juga untuk rainbow itu. Untuk yang gue dapetin ini masih yang rain cover biasa aja. Nyambung ke fitur bagian kiri dan kanan karena kebetulan tadi udah dibuka. Jadi kemarin ketika gue ke Gunung Salak, gue pakai matras lipat dari Daulagiri nih. Matras lipatnya kayak gini, gede banget. Karena biasanya kan gue pakai matras tiup tuh, yang mana kecil untuk packagingnya. Cuman matras tiup yang ada di rumah itu semuanya bocor. Jadi mau nggak mau gue pakai matras yang gede kayak gini. Untungnya di bagian side pocket itu dikasih tali webbing yang kuat dan panjang juga nih. Jadi ketika gua nyimpen matras lipat di bagian samping carriernya masih terikat dengan baik, terikat dengan aman juga ketika sepanjang perjalanan kemarin. Di bawah matras ini ketika dibuka ada satu barang lagi yang gue simpen, yaitu skop. Jadi di sini gue nyimpen skop karena gue sering banget mules di trek tengah jalan. Jadi ketika gua mau ngegali lubang ya, untuk pengambilan skopnya lebih cepat. Dan skop ini kan tajam nih sebetulnya nih. Untungnya Bogabo ini di bagian side pocketnya selain pakai bahan mesh elastis yang bagus, di bagian ujung bawah menerus ke bagian atasnya ini pakai bahan utamanya. Jadi ketika skop ini disimpan di bagian side pocket dan bagian bawahnya itu agak tajam-tajam, tidak menusuk ke bagian meshnya. Yang mana bagian meshnya ini ketika sering ketusuk ya akan rentan untuk bolong duluan. Jadi di bagian ujung-ujung side pocketnya pakai bahan yang lebih tebel. Sekarang kita lihat di bagian kanan dari carrier ini. Di bagian kanannya ini gua simpen botol minum dan frame tenda. Jadi tenda gue itu selalu disimpan di bagian paling bawah dan hanya disimpan untuk outer, inner, pasak dan tali. Nah, untuk frame-nya itu disimpan di bagian luar kayak gini. Lagi-lagi ketika kebiasaan gue nyimpen frame di bagian luar, ujung-ujungnya ini tajam. Untungnya pakai bahan yang tebal juga di kanan dan kiri, jadi nggak khawatir jebol duluan di bagian meshnya. Nah, side pocket ini sebetulnya ada dua lubang, jadi lebih fleksibel nih. Mirip dengan yang Camali kemarin. Jadi lu bisa nyimpen botol minum ini posisinya berdiri kayak gini atau miring kayak gini. Untuk posisi miring memudahkan lu untuk mengambil tumblernya ketika lu di jalur pendakian. Jadi tinggal kayak gini aja, lebih cepat untuk pengambilannya. Kalau ngambil posisi lurus agak susah aja. Alhasil lu harus minta bantuan temen. Dan berbeda dengan Green Forest Sparkler kemarin kan di Green Forest itu gue bilang ketika
nyimpen posisi tumblernya miring kayak gini tuh suka mentok-mentok ke bagian badan kiri gue nih atau kanan gitu kan. Kalau ini sih ketika disimpan miring kayak gini dengan ukuran yang sama yang dipakai di Green Forest Sparkler juga, ini sih nggak mentok-mentok. Untuk posisi lubang side pocket yang miringnya itu kayaknya lebih nyaman yang ini deh. Sekarang gue akan bahas di bagian back system carrier ini, karena ini bagian pamungkasnya ya, bagian penting dari sebuah carrier atau tas gunung. Bisa lihat di sini penampilan back system yang ada di carrier Bogabo Ozanik 40 liter ini. Mirip dengan Camali kemarin untuk pemakaian busa padat yang ada di sini, entah itu bagian atas atau bagian belakang. Posisinya terpisah kayak gini juga, di bagian tengahnya kosong. Tapi bedanya yang ini enggak adjustable. Jadi untuk posisi shoulder strapnya nggak bisa diturunin atau dinaikin, karena ini jenis back system yang non-adjustable. Kalau pemakaian jenis busanya masih sama dengan Camali 50 kemarin. Gue mulai dari bagian shoulder strapnya dulu nih. Di bagian shoulder strapnya ini, untuk busa yang dipakai, gue ngerasain lebih empuk sih dibandingkan yang Camali kemarin. Dan di sepanjang perjalanan Gunung Salak kemarin, di bagian shoulder strapnya lebih nyaman dibandingkan yang Camali kemarin. Di review Camali kemarin, gue bilang di tulang selangka di sini itu agak perih. Kalau di Ozanik 40 liter ini nggak perih sama sekali. Tapi ada catatan. Untuk yang Camali 50 liter kemarin, beban yang gua bawa itu di 18 kilo. Dan jaraknya lebih jauh dari bawah sampai ke surken. Kalau yang Ozanik 40 liter ini, yang mana gue menyesuaikan dengan ukurannya 40 liter, beban yang gua bawa itu hanya 10 kilo aja. Dan jaraknya lebih dekat lah, dari base camp sampai dengan pos 3, nggak sampai puncak. Jadi wajar sebetulnya ketika di bagian pundaknya itu terasa nyaman, busanya terasa enak, dan nggak ada yang pedih sama sekali, atau lecet atau perih. Entah itu di tulang ini yang nongol ataupun di tulang pundaknya. Jadi sepanjang perjalanan kemarin terbilangnya aman. Nah, di bagian shoulder strapnya ini ada fitur yang sama dengan Camali 50 liter kemarin, fitur yang unik yang jarang ditemukan di brand-brand lain. Ada tempat untuk soft flash. Jadi untuk botol-botol lipat kayak gini bisa dengan nyaman disimpan di bagian shoulder strapnya. Dan ini bisa lu pasang atau bisa lu buka. Jadi di sini ada velcro untuk mengikat ke bagian belakangnya tuh. Ada velcro dan di sini dikaitkan ke tali webbing yang ada di sini. Tali dadanya bisa lu atur aja, entah itu posisinya di bawah, di tengah ataupun di bagian atas, di kiri dan di bagian kanan. Cuman memang untuk di bagian kanan ini kadang agak terganggu pergerakannya karena ada tali elastis dari tempat botol lipat ini kan tuh. Alhasil kemarin pun kalau gua mau memposisikan tali dadanya di paling atas harus dibuka dulu talinya baru bisa ke atas karena kehalang oleh tali elastis yang meluk di bagian shoulder strap kanannya. Nanti gua cobain juga biar lu ngelihat posisi carrier ini ketika dipakai di punggung gua kayak gimana. Sekarang gua akan bahas di bagian busa yang ada di bagian tengah sini. Untuk busa yang ada di bagian tengah sini mirip atau sama dengan yang dipakai di busa Camali 50 liter kemarin. Pakai busa yang padat juga, sama-sama berwarna oranye juga. Untuk lapisannya juga sama, pakai bahan puring kayak gini. Bedanya nggak adjustable di bagian atas dan di bagian bawah sini. Nah, ketika kemarin gua pakai di sepanjang jalur Gunung Salak via Cimalati dari base camp sampai dengan pos 3 dan turun lagi dari pos 3 sampai ke base camp, nggak pegel sama sekali di bagian busa yang nempel di sini. Catatannya sama dengan yang tadi. Beban yang gua bawa berbeda dengan yang Camali kemarin. Kalau yang Camali kemarin kan ada sedikit pegel di bagian tulang ekor gua nih, di bagian bawah sini. Kalau carrier ini nggak pegel sama sekali dari naik sampai bawah sekalipun. Karena beban yang gua bawa lebih ringan, jarak yang gua tempuh pun lebih pendek. Lanjut ke bagian hip beltnya. Sebetulnya bagian hip belt ini yang gua sayangkan. Di bagian hip beltnya ini untuk badan-badan kurus nggak terlalu kerasa di bagian pelukannya. Biar lebih jelas, gua coba pakai aja untuk carrier ini. Oke, gue sekalian setting aja lah. Oke, tali dadanya tinggal diatur aja. Yang tadi gue bilang di bagian hip beltnya ini untuk badan-badan kurus kayak gua, di berat badan itu 54 kilo, tinggi di 170 cm. Untuk pelukan yang ada di hip belt ini sebetulnya nggak terlalu meluk, jadi kayak gini aja tuh masih ada celah-celah. Karena kalau gua pribadi itu lebih
suka yang mengikat agak kencang di bagian pinggangnya agar bebannya itu terdistribusi secara merata, nggak hanya bertumpu di bagian pundak aja. Jadi ketika di bagian pinggang itu terasa pelukannya kencang, di bagian pundak pun nggak terlalu terbebani. Karena pelukan pinggang menopang beban, di bagian pundak pun menopang beban juga. Jadi merata lah untuk beban yang ditopang oleh punggung gua. Tapi ada juga beberapa pendaki yang kadang mereka nggak suka si bagian hip beltnya itu dipasang. Yaitu balik lagi tergantung kenyamanan. Kalau perspektif gua, sepanjang perjalanan kemarin, pelukan hip beltnya itu nggak terlalu kerasa. Semoga sih ada Bogabo Ozonic 40 liter batch kedua ya, yang mana mungkin Bogabo bisa catat masukan gua di bagian hip beltnya. Semoga di batch 2 itu ya lebih meluk lah di bagian hip beltnya. Untuk hip belt yang sekarang, untuk jenis-jenis badan yang kurus kayak gua, nggak terlalu terasa nih untuk pelukan yang ada di bagian hip beltnya. Padahal di bagian shoulder strapnya udah enak, di bagian punggungnya udah enak. Bisa lihat aja tuh. Ini posisi ketika carrier-nya dipakai untuk tinggi 170 cm, posisinya kayak gini. Nggak terlalu ke bawah, di atas tulang ekor gua juga, jadi posisinya enak lah. Ngomong-ngomong hip belt, di bagian hip belt sama dengan yang Camali kemarin. Gua ngomongin yang sebelah kiri dulu. Yang sebelah kiri ini bisa dijadikan sebagai waistbag juga nih. Jadi ketika hip beltnya itu ada bakal nih. Jadi di bakal-bakal nantinya lu tinggal copot aja di sini. Waistbagnya ini nanti tinggal dimasukin ke ikat pinggang lu aja atau ke sabuk lu aja. Tapi kalau nggak punya sabuk kayaknya agak sulit. Yang pasti ini bisa dijadikan sebagai waistbag. Di sebelah kanan ini lebih oke lagi fiturnya. Sama untuk pembukanya kayak gini tuh ada bakal. Tinggal buka aja. Ini salah satu fitur favorit gua ketika kemarin nge-review Camali. Ternyata di Ozonic ada juga. Jadi di bagian pocket hip belt bagian kanan ini bisa dijadikan sebagai tas summit atau day pack di sini. Ini berguna banget ketika kemarin gua pakai Camali ke puncak Gunung Gede. Dan ini berguna juga ketika kemarin gua ke Gunung Salak. Jadi di pos 3 Gunung Salak itu ada mata air sebetulnya. Ada satu pohon yang ada tulisan air dan panah. Tapi jaraknya itu dari pos 3 ke mata air itu kurang lebih di 400 meter ketika kemarin gua ukur pakai jam jaraknya. Nah untungnya gua pakai tas ini, dan ketika gua bawa botol minum 1,5 liter itu 4-5 pieces di bagian dalam cukup banget, karena tas summit yang include di sini bener-bener kerasa banget gede ruangannya, kerasa banget gede untuk volumenya. Jadi untuk ngebawa barang-barang yang agak banyak pun ini sangat-sangat berguna banget lah. Jadi nggak sekedar hanya dikasih tas depek aja gitu, nggak sekedar yang penting ada, tapi volumenya itu dipikirkan oleh Bogabo sehingga menghasilkan volume yang cukup banget ngebantu gua kemarin ketika ngambil air di mata air pos 3 Gunung Salak. Jadi ini fitur favorit gua sih di Camali 50 liter kemarin, bahkan di Ozonic 40 liter ini juga. Tapi konsekuensinya berarti ketika di bagian kanan ini pocket hip beltnya dijadikan sebagai depek, untuk penyimpanan barang-barang di pocket hip belt hanya ngedapetin satu ruangan aja di sebelah kiri sini. Sekarang gua akan ngomongin kelebihan dan kekurangan yang ada di carrier Bogabo Ozonic 40 liter ini. Gua ngomongin kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama, gua suka warna putih yang ada di sini, terasa elegan. Walaupun untuk sebagian orang warna putih kayak gini ya memang faktanya rentan untuk kotor. Tapi faktanya lagi, warna putih di Camali kemarin itu yang duluan habis. Gue yakin sini pun duluan habis yang warna putih juga. Makanya ya gue bersyukur dapat warna putih di sini. Kelebihan berikutnya gue suka karena Bogabo Ozonic ini bentuknya ramping. Lu lihat dari depan, lu lihat dari kiri, ramping lah. Dan ketika nempel di punggung pun bukan kerasa yang carrier-carrier gemuk, tapi carrier-carrier ramping aja, yang slim-slim aja. Kelebihan yang berikutnya gue suka penguncian yang mana ada 3 nih di bagian roll topnya. Ada bakal di bagian atas, bakal lagi di bagian tengah, dan velcro di bagian pintu akses utama bagian atasnya. Dan penguncian roll topnya pun bisa dilipat ke atas kayak gini ataupun dikebawahin, jadi lebih fleksibel lah, mengikuti kebutuhan dan kondisi carrier-nya nanti. Kelebihan yang berikutnya ada 2 front pocket yang berguna. Di bagian depan ini bisa menyimpan barang-barang yang bentuknya itu agak gede. Untuk front pocket di bagian dalamnya ini untuk penyimpanan barang-barang yang tipis yang tadi gue contohin. Untuk penyimpanan matras foil gue bisa banget masuk ke front pocket yang gede di sini. Kelebihan yang berikutnya yang kelihatannya udah diseragamin, udah dibuat konsisten oleh Bogabo untuk detail-detail di setiap carrier-nya. Nggak terkecuali carrier ini tuh udah bagus. Resletingnya udah pakai zipper merek kakak dengan ukuran yang gede di sini. Terus di bagian webbingnya udah pakai tali yang bagus.
Terus di bagian bakal-bakalnya udah pakai kualitas asetal juga. Jadi untuk detail-detail kecilnya itu diperhatikan oleh Bogabo. Mengingat harganya itu 400 ribuan, tapi detail-detail kecilnya di sini masih diperhatikan oleh Bogabo. Kelebihan berikutnya di bagian side pocketnya itu ada 2 lubang yang tadi gue contohin untuk penyimpanan tumbler itu bisa berdiri ataupun miring. Untuk posisi miring memudahkan lu ketika di trek pendakian mau ngambil tumblernya nggak susah, bisa secara cepat dan mudah. Kelebihan yang berikutnya untuk lo yang sering menyimpan persediaan air minum menggunakan water bladder, di sini ada lubang untuk keluar masuk selang water bladdernya, ada holder untuk water bladdernya juga di bagian dalam. Kelebihan yang berikutnya, salah satu kelebihan favorit gua, carrier ini udah include tas summitnya dengan ukuran D-pack yang ideal banget menurut gua, berguna banget ketika kemarin dipakai di Gunung Salak ngambil air. Itu sangat ngebantu banget. Itu berarti lu nggak perlu mengeluarkan duit lagi untuk membeli tas summit karena udah ada di carrier ini. Kelebihan yang berikutnya, di bagian shoulder strapnya ada tempat untuk penyimpanan botol lipat lu. Jadi agak jarang tuh gue temukan di carrier-carrier merek lokal lainnya. Di Bogabo kayaknya selalu ditambahkan untuk penyimpanan botol lipat di bagian shoulder strapnya. Kelebihan yang terakhir, fokus di bagian back systemnya nih. Di bagian back systemnya dengan catatan kemarin gua pakai carrier ini di beban 10 kilo, berat totalnya dengan adanya tenda di bagian bawah, tenda yang ringan. Terus jaraknya itu nggak sejauh jarak kemarin gua pakai carrier Camali Bogabo. Untuk Bogabo Ozonic ini dipakai dari base camp sampai ke pos 3 Gunung Salak via Cimalati. Dan dipakai turun lagi sampai ke base camp. Untuk ukuran torso yang ada di carrier ini, terus terang aja pas banget di ukuran torso punggung yang gua punya di sini. Enggak kepanjangan, enggak terlalu lebar, jadi pas aja, cocok di punggung gua. Kelebihan yang berikutnya di busa shoulder strapnya dan di busa-busa yang ada di bagian punggungnya di sepanjang perjalanan kemarin dengan catatan yang tadi lu ingat, enggak terasa pegal sama sekali, entah itu di pundak, tulang selangka, bahkan di tulang ekor pun masih aman di perjalanan kemarin. Itu untuk kelebihan-kelebihan yang gua rasain di carrier Bogabo Ozonic 40 liter ini. Sekarang gua akan ngomongin kekurangannya dari carrier ini. Kekurangan yang pertama di bagian hip beltnya, lebih tepatnya di bagian pelukan hip belt yang ada di carrier ini. Untuk badan-badan kurus kayak gua, kurang terasa meluk di bagian hip beltnya. Jadi masih ada sedikit ruang. Karena ketika dikecilin sampai full itu ya masih agak sedikit longgar. Semoga kalau nanti Bogabo mau mengeluarkan Ozonic Badge keduanya di bagian hip beltnya, gua nitip dipasin lagi untuk orang-orang kurus kayak gua ini. Kekurangan yang berikutnya, kalau emang lu sering menyimpan barang-barang di bagian pocket top lid atau pocket kepala carrier, ini carriernya nggak punya kepala carrier. Jenis carrier yang ada di sini nggak punya kepala karena memang model roll top. Mungkin lu sering menyimpan barang-barang penting tuh di bagian kepala carrier, di bagian pocketnya, ya ini nggak ada kepala carrier. Kekurangan yang berikutnya, carrier ini nggak punya quick access karena memang biasanya untuk carrier model roll top kayak gini tuh agak jarang pakai quick access di bagian bawah. Tapi ketika kemarin gua nge-review Green Forest Sparkler yang modelnya roll top kayak gini, ketika Green Forest menambahkan quick access di bagian bawah dengan resleting yang oke banget, ternyata oke-oke juga, nyaman-nyaman juga untuk pengambilan barang yang lebih cepat di bagian bawah, apalagi tenda dan lain-lain, bisa lebih cepat lah. Jadi untuk carrier ini nggak ada quick access, satu-satunya akses untuk mengambil barang-barang di bagian dalam hanya lewat atas aja. Kekurangan yang berikutnya, untuk beberapa orang warna putih yang ada di sini mereka hindari. Karena memang benar faktanya warna putih itu ya mudah banget untuk terlihat kotor. Walaupun secara stok sih warna putih selalu banyak diminati ya. Itu balik lagi tergantung selera lu. Kalau lu nggak masalah dengan warna-warna terang kayak gini ya sikat. Tapi kalau emang lu menghindari warna putih ya pilih warna lain aja. Karena untuk Bogabo Ozonic 40 liter ini ada 5 warna. Berarti ada 4 warna lain lagi selain warna terang ini. Kekurangan yang berikutnya, untuk pocket hip beltnya nggak bisa dimaksimalin semua, hanya ada satu pocket hip belt yang tersisa untuk lu maksimalkan nantinya sebagai penyimpanan cemilan-cemilan mungkin. Karena untuk pocket hip belt sebelah kanan itu udah nggak ada ruangan lagi, paling sedikit-sedikit doang karena itu di bagian dalamnya ada D-pack yang nantinya bisa dilipat. Kekurangan yang berikutnya, atau bukan kekurangan tapi perlu gua ingatkan, jenis busa yang ada di back system carrier ini bukan jenis-jenis busa yang empuk banget, khususnya yang warna kuning ini, tapi jenis busa yang padat. Takutnya lu berekspektasi ketika ngelihat betapa kerennya busa yang ada di back system ini, lu membayangkannya bakal empuk banget. Enggak, karena memang jenis busa yang dipakai di sini tuh pakai busa-busa yang padat.
Tapi kalau emang lu lebih mengutamakan back system yang mengikuti lekukan tubuh, ini salah satu pilihan yang tepat sih. Oke, itu aja. Ada kelebihan dan kekurangan dan testimoni gua sepanjang kemarin pakai carrier Bogabo Ozanik 40 liter ini ke Gunung Salak via Cimalati. Tinggal lu pertimbangkan aja kelebihan dan kekurangannya. Kalau emang lu suka dengan produk ini, udah gua cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini. Semoga lu dapat warna putih kayak gua ini. Kalau emang lu suka dengan video ini, silahkan di like sama di share. Kalau emang lu suka dengan channel ini, silahkan di subscribe aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.